Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan bermonolog setelah sekian lama tidak bermonolog karena kegiatan saya membuat beberapa konten untuk channel YouTube saya Informasi Amang Mawardi. Monolog saya kali ini bukan cerita tentang wartawan, cerita tentang pengalaman-pengalaman yang mengesankan, tentang potongan-potongan dari sejarah kehidupan saya, tetapi kali ini monolog saya mencoba mempromosikan buku terbaru saya yang sebetulnya sudah pernah saya launching, saya promosikan di Facebook pada bulan November tahun lalu. Namun sebagaimana tadi saya sebut, karena kesibukan saya membuat beberapa konten di YouTube, di channel YouTube saya, maka baru kali ini buku saya ke-13 ini, buku yang berhalaman 170 termasuk halaman angka Romawi, judulnya Senja Keemasan Peter Arohi, baru kali ini saya promosikan, saya monologkan di channel Informasi Amang Mawardi. Sebetulnya judulnya selain Senja Keemasan Peter Arohi, ada subjudul di bawahnya, yaitu sepotong memoir dan persinggungan saya dengan jurnalis idealis Peter Apollonius Rohi. Nah, beliau meninggal pada 14 Juni tahun lalu, yang kemudian 2 hari setelah beliau meninggal, saya menulis tentang memoir saya, pengalaman saya bersinggungan dengan salah satu wartawan yang saya kagumi ini, yang kemudian saya tulis di Facebook sebanyak 21 seri. Kemudian ketika saya terbitkan ke dalam buku ini, itu saya tambahi 1 seri sehingga judulnya 22 judul yang ada di buku setebal 170 halaman ini. Siapakah Peter Arohi? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Beliau adalah teman saya di Akademi Wartawan Surabaya. Beliau adalah seorang veteran marinir, seorang mantan komandan kompi pasukan tank yang kemudian kuliah di Akademi Wartawan Surabaya. Ketika beliau keluar dari Akademi Wartawan Surabaya, saya baru masuk ke sekolah pendidikan kewartawanan di Surabaya ini, yaitu saya masuk pada tahun 1975, ketika usia saya waktu itu baru 22 tahun ya, karena sebelum itu saya bekerja dulu di industri kimia di Surabaya, karena saya ini sekolahnya adalah STM, jurusan kimia industri, tetapi saat sekolah dulu saya sudah mulai menulis puisi, menulis artikel di koran kampus dan di beberapa koran lokal yang terbit di kota Surabaya. Nah, Pak Peter Arohi ini adalah seorang jurnalis idealis.
Beliau mengawali jagat kewartawanannya ketika masih aktif sebagai anggota marinir di majalah Seket Masa Surabaya. Kemudian beliau diterima sebagai koresponden harian Sinar Harapan Jakarta yang berkedudukan di Surabaya. Nah, sekitar tahun 1980-an, awal-awal ya, Sinar Harapan ini membeli dalam tanda petik harian Suara Indonesia yang berkedudukan di Malang. Nah, Pak Peter ini kemudian menjadi redaktur pelaksana. Nah, buku ini memuat persinggungan saya selama bergaul di dunia kewartawanan maupun saat saya menjadi mahasiswa Akademi Wartawan Surabaya. Dan beliau ini pernah menjadi ketua Senat Mahasiswa Akademi Wartawan Surabaya, sehingga nama beliau ini begitu melegenda di kalangan mahasiswa Akademi Wartawan Surabaya. Tetapi jangan dibayangkan bahwa meskipun beliau ini waktu itu masih menjadi anggota marinir, atau mungkin waktu itu masih bernama KKO ya, Korps Komando TNI Angkatan Laut, beliau ini sosoknya kalem. Bahkan waktu itu berambut gondrong, rambut agak gondrong ya. Nah, ini yang menjadikan saya semakin kagum kepada beliau karena sifat-sifat supelnya, sifat-sifat humanismenya, dan segala tindakan-tindakan yang patut menjadi contoh bagi saya untuk belajar bagaimana menjadi jurnalis yang baik. Nah, ada satu pengalaman yang begitu menyentuh saya, bahwa puncak jurnalisme itu adalah kemanusiaan. Saya ulangi bahwa puncak jurnalisme itu adalah kemanusiaan. Nah, beliau ini meskipun bukan anggota PWI, bukan anggota Persatuan Wartawan Indonesia, bukan anggota AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, beliau ini adalah sosok wartawan yang yang tidak mau terikat dengan berbagai organisasi profesi. Tetapi beliau sering diminta menjadi juri lomba karya jurnalistik, terutama yang diselenggarakan oleh PWI Jawa Timur. Nah, yang menarik lagi, meskipun beliau ini bukan anggota PWI, bukan anggota AJI, beliau ini menjelang menutup mata pada tahun 2019 atau 2020 ya, saya lupa, mendapat gold card, kartu emas dari Dewan Pers Indonesia yang diserahkan langsung oleh ketuanya waktu itu, yaitu Pak Yosep Adi Prasetyo, yang didampingi oleh salah satu wartawan senior di Surabaya, yaitu Muhammad Anis. Di rumahnya diserahkan oleh Pak Yosep, di rumahnya di Kampung Malam Gang 8, sebuah rumah yang sangat sederhana bagi sosok wartawan legendaris, sosok wartawan idealis yang karya-karyanya tidak saja sering menghiasi headline Sinar Harapan, juga menjadi trending topik berita-berita dunia, karena beliau inilah yang meliput perang di Timur Timur. Beliau bisa masuk ke ke medan pertempuran di Timur Timur ini. Nah, berita-beritanya beberapa kali dikutip oleh media asing di dunia.
Jadi apa ya, di antara sekian puluh ribu wartawan di Indonesia, terutama yang anggota PWI dan anggota AJI, Mas Peter ini, saya biasa manggil Mas Peter, adalah salah satu penerima Gold Card, kartu emas dari Dewan Pers Indonesia yang jumlahnya cuma 100 orang. Jadi dari puluhan ribu, mungkin sekitar 15.000 ya, anggota PWI maupun AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, ini Mas Peter penerima Gold Card, penerima member kartu emas dari Dewan Pers Indonesia yang tadi saya sebut, diserahkan oleh ketuanya, didampingi oleh Muhammad Anies, salah satu wartawan senior di Surabaya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah kehormatan, sebuah karya-karya jurnalistik yang pada akhirnya dihargai dengan member card. Tentu ini bukan harapan Mas Peter, karena beliau tidak mempersoalkan. Saya cukup akrab dengan beliau, bahwa bagi beliau itu keanggotaan profesi itu tidak penting ya, ini yang saya tangkap, tetapi bagaimana karya-karya jurnalistik ini bisa mengilhami masyarakat untuk memberikan pencerahan betapa puncak dari jurnalisme adalah kemanusiaan. Ini yang penting ini, puncak jurnalisme adalah kemanusiaan. Saya pikir puncak dari kehidupan ya sama ya, kemanusiaan ya, bagaimana kita memanusiakan manusia sesuai dengan apa ya, keyakinan yang kita anut. Nah, teman-teman, buku ini tidak saya pasang, tidak saya promosikan di Tokopedia atau di Shopee atau di lapak-lapak tempat berjualan online itu, tetapi jika Anda berminat, harganya 70.000, tidak termasuk ongkos kirim. Bisa menghubungi saya di inbox akun saya Amang Mawardi, akun Facebook saya Amang Mawardi. Nah, semoga buku buku memoir saya ini yang bersinggungan dengan jurnalis legendaris Peter Apollonius Rohi, bisa bermanfaat buat kita semua. Oh ya, buku ini diberi pengantar oleh Joachim Rohi. Nah, saya biasa memanggil beliau dengan sebutan Inyo Rohi. Nah, Inyo Rohi ini salah satu putra Pak Peter yang sekarang sedang meneruskan pendidikannya di Moskow, Rusia. Nah, Mas Inyo Rohi ini adalah seorang lulusan FISIP UNAIR, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Demikianlah teman-teman, promosi saya, buku saya ke-13 ini yang judulnya Senja Keemasan Peter Arohi, sepotong memoir dan persinggungan saya dengan jurnalis idealis Peter Apollonius Rohi. Sekali lagi, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua.